Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang terakhir ini kita akan mencoba melakukan praktikum yang terakhir, cobaan keempat yang dalam modul kita beri judul sintesis heksa-amin nikel 2 klorida ya. Pada kesempatan percobaan kali ini merupakan percobaan yang melibatkan pembentukan senyawa kompleks atau senyawa koordinasi yang nanti juga di mata kuliah KUT atau kimia unsur transisi di kelas itu kita akan bahas setelah UTS kemarin ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan bagaimana sebenarnya mensintesis suatu senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya senyawa kompleks itu memiliki dua unsur yang paling penting, yaitu atom pusat dan ligan. Nah, maka kita harus mencoba mengidentifikasi dalam senyawa kali ini mana yang berperan sebagai atom pusat dan mana yang berperan sebagai ligan. Nah, oleh karena itu nanti tujuan dari percobaan yang keempat ini yaitu untuk mensintesis senyawa koordinasi heksa-amin nikel 2 klorida ya. Berarti ini kita bisa menentukan mana yang berfungsi sebagai atom pusatnya atau mana yang berfungsi sebagai ligannya gitu ya. Nah, seperti kita ketahui juga bahwasanya unsur logam transisi itu memang memiliki kecenderungan untuk membentuk ion kompleks atau senyawa kompleks ya. Dan pada senyawa kali ini yang akan berperan sebagai atom pusat atau atau pusatnya itu dari logam transisi nikel ya atau Ni. Sedangkan ligannya itu berasal dari amin ya, ligan amin, atau kalau terpisah dia sebagai amoniak ya, tapi kalau sebagai ligan disebut dengan amin. Dan yang berperan sebagai anion pada senyawa kompleks ini adalah klorida ya. Nanti kita akan mereaksikan padatan nikel klorida atau NaCl2 dengan larutan NH4Cl ya atau amonium klorida dalam larutan amonium, dan nanti akan terbentuk endapan yang kalian amati warnanya dan juga nanti akan dibilas atau dicuci dan direkristalisasi. Nah, oleh karena itu tujuan percobaan ini yang utama adalah bagaimana kita bisa mensintesis senyawa koordinasi atau senyawa kompleks dari heksa-amin nikel 2 klorida. Nah, nanti turunannya seperti biasa, kalian amati warnanya, kalian amati kristalnya, bentuk kristalnya dan seterusnya ya. Nah, jadi ini sebenarnya untuk percobaan di kimia unsur transisi ini banyak kesamaan ya, semuanya mensintesis kristal. Nah, oleh karena itu tujuannya pun mirip-mirip. Nah, selebihnya sama ya dengan percobaan sebelumnya, kalian harus bisa nanti membuat reaksi kimianya lalu juga nanti mengamati prosedur dari praktikum yang dilakukan, dan nantinya menganalisis juga reaktivitas ya dari logam transisinya dengan ligannya amonia itu atau amin ya. Nah, nanti ditunjang sebenarnya dengan materi-materi yang akan kita bahas juga di kelas ya untuk praktikum yang keempat ini. Nah, sehingga nanti kalian bisa lebih terbayang bagaimana itu sebenarnya mensintesis senyawa kompleks. Karena kalau sudah bisa membayangkan dan juga bisa memahami ini sangat bermanfaat sekali, karena di bidang ini banyak sekali aplikasi dan kegunaan dari senyawa kompleks yang bisa kalian manfaatkan, dan mudah-mudahan ke depan kalau ada yang tertarik untuk bisa meneliti lebih lanjut tentang sintesis senyawa kompleks, ini bisa menjadi bahan pertimbangan begitu. Nah, itu saja mungkin sebagai pengantarnya. Setelah itu nanti kalian bisa elaborasi, diskusi dengan asisten praktikum, dan juga nanti di teori di kelas juga akan mendapatkan materi tambahan tentang senyawa kompleks. Mungkin kalau untuk tanaman senyawa, terus juga pemberian nama ya, itu sudah sering dapat lah ya, atau pernah dapat di sekolah, tapi nanti juga akan diulas lagi di kelas. Nah, nanti akan ada satu lagi yaitu teori pembentukan senyawa kompleks. Nah, ini yang mungkin belum pernah didapatkan
jelaskan, nanti akan dijelaskan juga beberapa teori yang menunjang pembentukan senyawa koordinasi atau senyawa. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Selamat untuk praktikum percobaan, dan ini merupakan percobaan terakhir. Mudah-mudahan selama percobaan kali ini, 4 percobaan, kalian bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi sehingga nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian atau dalam studi-studi yang lebih lanjut. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pelaksanaan praktikum kimia unsur praktisi pada semester kali ini. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu, termasuk juga kerjasama dengan para asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat yang akan digunakan adalah 2 buah gelas kimia 100 ml, corong kaca, cawan penguap, 2 buah kaca arloji, 2 buah gelas ukur 10 ml, 2 buah spatula, 2 buah batang pengaduk, 2 buah pipet tetes, 1 set stirrer, 1 botol semprot. Bahan yang akan digunakan adalah etanol, padatan NiCl2, padatan amonium klorida, air es, amonia, Aquades. Prosedur percobaan. Timbang 4 gram amonium klorida, lalu masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Tambahkan 10 ml Aquades ke dalam gelas kimia tersebut, lalu homogenkan. Timbang 5 gram NiCl2, lalu masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Tambahkan 3,4 ml Aquades ke dalam gelas kimia berisi NiCl2, kemudian homogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit. Campurkan 5 ml larutan amonium klorida yang telah dibuat sebelumnya dengan larutan NiCl2. Tambahkan 10 ml larutan amonium, lalu homogenkan. Masukkan gelas kimia berisi campuran tersebut ke dalam penengas air es selama 1 jam hingga terbentuk kristal. Saring kristal dengan menggunakan kertas saring.
Bilas kristal yang menempel pada gelas kimia sebanyak 2 kali dengan menggunakan larutan amonia. Cuci kristal yang terkumpul pada kertas saring menggunakan etanol. Pindahkan kristal ke dalam cawan penguap, lalu panaskan pada suhu 50 derajat Celcius hingga kristal kering. Kristal yang didapat ditimbang dan dihitung randemennya.